Daily mini vlog Mama Ahza. Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel keseharian aku. Di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk masak dan bersih-bersih rumah. Ini waktu pukul 5 pagi ya teman-teman. Habis bangun tidur, aku cuci muka, langsung aku menuju ke dapur. Maaf ya jika dapur aku berantakan banget. Oke, langsung saja ke video ya teman-teman. Ini aku mau masak oseng pare. Parenya tadi sudah aku potong-potong ya, jadi ini tinggal dicuci saja. Dicucinya menggunakan air mengalir ya. Ambil wadah, lalu siapkan bumbu-bumbunya. Untuk masak oseng pare, aku menggunakan bumbu yang sederhana ya teman-teman. Bumbunya ada 10 butir bawang merah. Di sini aku menggunakan 10 butir karena bawang merahnya itu kecil-kecil banget ya. Ada 3 siung bawang putih dan 5 cabai rawit. Kalau mau pedas, cabenya bisa ditambahin lagi. Sekarang kita kupas bawang putih dan bawang merahnya. Kupasnya agak lama karena bawang merahnya ini kecil-kecil ya teman-teman. Di sini itu bawang merah lagi mahal-mahalnya. Aku kalau beli bawang-bawangan itu nggak pernah banyak ya teman-teman, palingan cuma 2000 aja. Karena kalau belinya banyak nanti lama-kelamaan bisa jadi busuk. Dan di sini itu kalau beli bawang 2000 dapatnya banyak. Itu kalau harganya lagi murah sih. Langsung saja dicuci bumbu yang sudah dikupas tadi ya dengan air mengalir. Setelah dicuci, kita iris tipis-tipis bumbunya tadi. Oh iya, hampir lupa, aku mau sedikit cerita ya. Ini pengalaman aku waktu masak pare. Aku punya banyak metode memasak pare ya, biar nggak pahit. Tapi aku suka yang ini karena lebih gampang aja. Kalau biasanya aku masak pare, pertama aku kasih garam, lalu aku remas-remas, aku tungguin 5 menit, tapi masih pahit juga. Sedangkan metode yang aku masak hari ini, aku hanya cuci aja ya teman-teman parenya, tapi nggak pahit loh, ini beneran, coba deh dipraktekin di rumah. Tapi masaknya jangan terlalu lama ya. Kalau masaknya terlalu lama bisa membuat si pare itu jadi pahit ya teman-teman. Itu sedikit tips dari aku. Nah, sambil masak pare, aku masak nasi juga ya teman-teman karena apinya ada 2 tungku. Hari ini aku masak nasinya di kompor aja karena listrik aku udah sekarat. Biasanya aku menggunakan Magicom ya untuk masak nasinya. Sebenarnya lebih enak masak di kompor sih daripada di Magicom. Nasinya udah aku kukus, kita tinggalin aja, kita lanjutin masak oseng parenya. Ini aku nyalain apinya. Panaskan wajan, beri sedikit minyak goreng, lalu kita tumis bumbu yang sudah diiris tadi. Kita tumis sampai layu dan sampai tercium baunya ya. Jangan lupa dioseng-oseng biar nggak gosong. Oh iya, jangan salfok ya sama talenan aku karena itu udah lama banget dan waktu itu aku belinya sebelum aku pindahan rumah. Setelah dioseng-oseng, kita masukkan parenya ya. Oke, langsung saja kita masukkan parenya. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar bumbunya tadi nggak gosong. Dimasukkannya sedikit-sedikit ya, lalu kita aduk, lalu kita masukkan lagi. Hayo, di sini siapa yang nggak suka pare? Oh iya, aku suka pare itu berawal dari almarhumah emakku ya teman-teman. Waktu beliau masak, aku bilang apakah nggak pahit? Tapi aku penasaran, aku coba aja, ternyata enggak. Lanjut dioseng parenya ya, ini tadi sudah layu, langsung aku tambahin garam, gula, dan penyedap rasa. Setelah ditambahin bumbu, jangan lupa diaduk-aduk sebentar saja ya teman-teman. Ini nanti mengeluarkan sedikit air, jadi jangan ditambahin air lagi. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, lalu aduk-aduk, tapi ini opsional ya. Kalian boleh beri campuran yang lain selain telur. Misalkan ikan teri, udang, atau apalah, terserah yang kalian mau. Setelah aku campur telur, aku orak-arik, aku tambahin kecap ya. Jangan lupa dites rasa dulu ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kita lanjut masak menu berikutnya. Di menu kedua ini aku mau masak sayur lodeh. Jadi aku masaknya itu sekalian ya, biar nggak bolak-balik ke dapur. Untuk sayurnya aku menggunakan nangka muda ya. Aku belinya di tukang sayur, ini beli yang udah jadi ya.
Di sini aku beli nangka mudanya yang udah kupasan. Kalau beli yang utuh itu ribet ngupasnya. Karena nangka muda itu kan banyak getahnya ya. Jadi pas waktu dikupas itu getahnya bisa nempel-nempel di tangan dan pisau. Lanjut setelah dipotong-potong nangkanya kita cuci-cuci dulu sampai bersih dengan air mengalir ya. Di sini aku sambil kupasin kelapanya. Ini aku pakai setengahnya ya dari 1/4 butir kelapa. Ini aku kupas dulu biar gampang marutnya, karena ini nggak aku blender ya teman-teman. Jadi harus dikupas dulu, karena kulitnya itu agak keras ya. Ini aku menggunakan kelapa tua. Dan kalau nggak dikupas itu nanti pas kita marut itu tangan kita jadi sakit ya, jadi kena parutan. Kupasnya pun harus hati-hati ya, karena kelapanya itu agak licin. Setelah dikupas, jangan lupa dicuci dulu ya kelapanya biar bersih. Ini aku nyuci kelapanya tadi barengan sama nangka mudanya. Setelah dicuci, kita ambil wadah, lalu kita ambil parutan, sama ambil kelapanya, langsung kita parut. Bagi yang nggak pernah marut, jangan sekali-sekali marut ya, karena nanti tangannya bisa luka. Kalau aku sih terpaksa aku parut karena di rumah nggak ada blender. Dan kalau kalian nggak mau repot-repot bikin santan dari kelapa, kalian beli santan instan aja ya. Di warung banyak banget merek-merek dari santan instan. Kalau aku pribadi sih lebih suka santan dari kelapa asli. Nah, ini waktu proses pemarutannya ya teman-teman. Ini aku pelan-pelan parutnya karena aku takut tangan aku terkena parutan. Tapi tangan aku itu udah bolak-balik terkena parutan loh, dan rasanya itu sesuatu banget. Tapi nggak apa-apa ya bun, kan masak demi keluarga tercinta. Ini setelah aku parut langsung aku peras ya teman-teman, karena nggak aku video. Nah, ini hasil santannya, aku pakai sedikit aja ya. Santannya aku sisihkan dulu karena aku mau mengangkat nasi yang udah aku kukus tadi. Aku ngukus nasinya kurang lebih 30 menitan ya. Dan ini aku pindahin ke wadah magicom. Kalau kalian tim yang mana nih? Masak di magicom atau masak di kompor? Kalau aku sih dua-duanya ya teman-teman. Nah, setelah nasinya dipindahin dari wadah magicom, ini kita masukkan ke magicomnya. Sekalian aku bersihin dan aku nyalain magicomnya. Magicomnya imut banget ya, maklum cuma bertiga. Masak pare udah, masak nasi udah. Kita lanjut masak berikutnya. Masak air hingga mendidih. Sambil masak air, aku goreng tahu buat campuran. Setelah air mendidih, lalu masukkan nangka mudanya ya. Sambil menunggu rebusan sayur tadi, aku sambil bersih-bersih rumah. Pertama aku nyapu di dapur ya, karena bawahnya itu ngeres banget. Setelah nyapu di dapur, lanjut aku sapu di depannya dapur, dan di sebelahnya itu ada tempat cucian baju. Maaf ya, di depan aku itu ada nampan yang berantakan banget. Itu aku pinjam sama saudara. Nampan itu biasanya aku buat bikin donat untuk pesanan orang. Ini aku lanjut nyapu di tempat sepeda karena kotor banget ya. Alhamdulillah di depan rumahku itu udah pavingan ya teman-teman. Jadi kalau hujan nggak becek banget. Lanjut aku sapu di ruang tengah ya, sambil bersih-bersih meja. Meja ini biasanya aku buat bikin donat ya teman-teman. Tapi sekarang udah enggak, karena aku sudah punya alas buat donat. Setelah itu kita sapu-sapu lagi. Ini adalah ruang tamu ya. Dan ruang tamunya itu masih kosong ya teman-teman. Semoga nanti bisa diisi satu persatu ya, amin. Setelah aku sapu ruang tamu dan sapu di luar, aku nggak lupa ya sama sayur lodeh aku tadi. Sayur lodehnya masih setia menunggu aku di dapur ya bun, hihihi. Setelah nyapu, aku langsung ke dapur untuk melanjutkan masak sayur lodeh. Ini aku pakai bumbu yang sudah jadi ya bun. Di warung itu banyak banget bumbu yang udah jadi dan banyak banget mereknya.
Setelah sayur lodehnya matang, kita masukin bumbu yang sudah jadi tadi ya. Kita aduk-aduk, biarkan mendidih. Lalu jangan lupa masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Masak lagi sampai matang dan bumbunya itu meresap ke tahu dan sayur nangkanya ya. Sambil diaduk-aduk, sambil memastikan udah mendidih, kita masukkan santannya. Diaduk-aduk lagi biar tercampur rata. Lalu tambahkan sedikit garam dan gula pasir ya. Aku nggak pakai penyedap karena mungkin di dalam bumbunya itu sudah ada penyedapnya ya. Jadi nggak banyak-banyak deh pakai penyedapnya. Setelah ditambahkan garam dan gula pasir, biarkan sampai mendidih dan sampai matang ya bun. Kalau sudah matang, matikan kompor. Nah, itu resep sayur lodeh singkat dari aku. Terakhir, jangan lupa dicicipi ya. Oke, gitu aja ya video dari aku. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum.